tentang personil ya, diri saya. Nama saya Rasiban. Ya, di sini saya coba lihat dulu nih, kita kenalan dulu sedikit sebelum kita masuk. Yang hadir di sini ada mohon dikoreksi nanti kalau salah, itu ada PDAM Surabaya, ada PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam, PDAM Tirta Deli, PDAM Tirta Pali Anugrah, PDAM Tirta Sawito Kabupaten Pinrang, Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal, Perumda Air Minum Kabupaten Wonogiri, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Perumda Air Minum Tirta Limutu, Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan, Perumda Air Minum Tirta Tamiang, Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur, Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, Perumda Sumekar, Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Perumda Tirta Mahakam, Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus, Perumda Tirta Trubuk, Perumdam Tirta Mahameru, Perumdam Tirta Pandalungan Jember, Perumdam Tirta Tarum Karawang, PT Air Minum Giri Menang Perseroda, PT Digisi Global Survey, Pudam Kabupaten Banyuwangi, dan ada sekretariat DPRD KSB. KSB apa nih ya? Boleh diinfokan? KSB nih, Mas Agung? Saya juga belum ini Pak, nggak dapat kepanjangan. Oke, baik. Mungkin Ya. nanti ada yang bersangkutan bisa menjelaskan Pak ya. Ya, baik. Saya tidak menggurui di webinar ini, kita sharing aja, sharing knowledge ya, dari yang sudah pernah menggunakan dan yang akan menggunakan. Tapi gambaran umum tentang e-procurement gitu yang mungkin akan kita sharing, kita jelaskan. Di sini pokok bahasannya dua ya, yaitu e-procurement spesial atau khusus untuk BUMN atau BUMD, dan satu lagi adalah vendor management system. Itu ya Mas Agung ya, kalau nggak salah. Ya, betul Pak Rasiban. Ya, siap. Ya, tadi disebutkan oleh Mas Agung, jadi kita nggak terlalu formal. Silakan kalau ingin di tengah-tengah gitu motong gitu ya, kita diskusi, ada yang perlu ditanyakan atau pengen lebih dalam lagi gitu ya, boleh saja. Ya, Pak Irfan. Selamat siang Pak Irfan. Ya, Pak. Iya. Baik. Selamat jumpa kembali Pak Irfan. Dari Kerawang, siapa ya nih? Adakah dari Kerawang? Ada Pak Olim Pak. Baik ya. Ada Pak Olim Pak. Pak Khalid. Ya Pak. Pak Khalid. Ya. Pak Khalid mungkin sudah kenal ya? Ya Pak, betul Pak. Ya, baik. Baik. Ya, mungkin yang lain gitu ya, kita sharing saja tentang e-procurement. Kita share saja ya, Mas Agung, materi kita saat ini. Saya yang share Pak Rasiban. Saya yang share boleh. Saya yang share saja ya. Izin share. Oke, sudah tampak filenya? Ya. Sudah ya, e-procurement dan vendor management system pada BUMN, BUMD. Ya, seperti ini. Kalau jelas nggak ya? Apa saya share saja?
Oke. Seperti ini. Mas Agung bisa lihat filenya? Saya Bagus Pak, jelas full. full ya. Jelas sekali, Pak. Baik, e-procurement, apa sih e-procurement ya? Dan vendor management system. Ya, jadi kalau kita dengar nama e-procurement ya berhubungan dengan pengadaan. Jadi terus juga ada vendor management system. Jadi ini yang kita coba diskusi, ya kita coba sharing pada siang ini. Nah, ini ya yang disampaikan tadi ya oleh Mas Agung, saya nggak perlu mengulang kembali ya pendidikan saya, terus juga saya dosen sistem informasi ya, sehari-hari saya mengabdikan diri di PT Idea Prolog Indonesia dan Stikom Cipta Karya Informatika. Ya, procurement pada saat ini ya, kalau kita bilang procurement right now gitu, pengennya kan murah, cepat, dan lebih baik. Itu kan target gitu dari jalan procurement saat ini. Terus juga bagaimana strategiknya gitu dan fungsinya di dalam procurement ini. Ya, kalau kita lihat tren kebijakan pengadaan, ya ini ada prosesnya. Kita lihat di sini ada menyederhanakan ketentuan dan tata cara pengadaan barang jasa untuk mempercepat proses pengambil keputusan. Ya, lalu juga ada meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak. Lalu juga harus memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu, kewajaran harga, lalu juga mutu pelayanan, pemenuhan syarat dan prosedur yang berlaku. Lalu juga ada berorientasi pada pertumbuhan bisnis perusahaan, dan yang kebijakan berikutnya biasanya mengutamakan sinergi, ya ini biasanya di BUMN ya, yang lalu kita berharap sinergi BUMN. Nah, kalau manfaat dari e-procurement, kita lihat manfaatnya akuntabil ya, akuntabilitas para pihak sesuai kewenangannya, terintegrasi mulai dari proses, perencanaan, sampai dengan inventory. Lalu mempersingkat waktu proses pengadaan, berinteraksi dengan penyedia bisa lebih cepat, memiliki basis data untuk standar harga, spesifikasi, dan rating penyedia. Lalu juga di sini bisa ya atau dapat dikoneksikan dengan aplikasi lain ya. Kalau bicaranya e-procurement itu, kita bicara e-procurement itu bicara bagaimana pengadaan itu dilakukan secara ya, elektronik. Jadi yang terakhir ini dapat dikoneksikan dengan yang lain gitu ya, dengan elektronik yang lain. Kalau kita tadi melihat di sini terintegrasi ya. Terintegrasi mulai dari proses perencanaan. Jadi biasanya umumnya kita mendengar procurement itu hanya pada proses pemilihan gitu ya. Pada proses pemilihan penyedia ya. Pada proses pemilihan penyedia untuk mendapatkan barang gitu yang harganya murah gitu kan. Itu saja sih yang umum orang bicara pengadaan itu hanya di situ. Padahal procurement sendiri itu dari perencanaan sampai proses inventory. Tuh ya. Kemudian peluang bagi organisasi ya, kita lihat nih proses pengadaan efektif dan efisien ya, ini otomatisasinya, lalu juga penelusuran data dan proses pengadaan bisa lebih mudah, melakukan analisa belanja pengadaan tahunan, identifikasi peluang, bisa penghematannya juga bisa dilihat, mobilitas proses pengadaan yang lebih fleksibel, terus juga indikator kinerja bagian pengadaan jadi mudah terukur. Jadi ini peluang-peluang bagi organisasi kalau kita memanfaatkan
procurement itu di elektroniknya. Jadi itu seperti itu. Bagaimana workflow-nya dari procurement? Tadi kita sudah singgung sedikit ya dari integrasinya. Kita lihat di prosesnya, ini kan ada standar harga gitu di procurement. Lalu juga kita berharap ada standar spesifik gitu, spesifikasinya juga standar. Lalu kita berharap juga ada rating dari penyedia. Nah, ini kita masukin semua ini ke dalam input basis datanya. Gitu. Ya. Dan ini semua masuk ke dalam elektronik monitor dan evaluasi sehingga ada feedback-nya. Jadi prosesnya bagaimana kita budgeting integrasinya gitu, di budgeting. Jadi kita pelaporan segala macam itu masuk ke budgetnya. Kemudian perencanaan di e-planning. Ya, bagaimana mengusulkan gitu ya pengadaan itu masuk e-planning-nya. Kemudian di sini di planning mempersiapkan bagaimana proses e-procurement-nya, pemilihan penyedia gitu ya, pembelian gitu masuk e-procurement. Lalu setelah itu di sini memperoleh nih rating penyedia gitu. Jadi standar spesifikasi bisa dilihat, rating penyedianya kita bisa dapat. Kemudian setelah itu prosesnya e-kontrak ya. Dalam proses ini masuk ke dalam basis data. Kemudian bisa terintegrasi ke dalam e-inventory. Jadi ini semua prosesnya masuk inventory. Inilah kita lihat workflow dari e-procurement tersebut. Nah, di sini ada 2 cabang kita lihat. E-procurement. Jadi e-procurement itu ada yang e-tender, ada yang e-purchasing gitu ya, e-purchasing-nya di sini. Kalau di e-tender, itu ada e-tender cepat, ya ada e-tender umum gitu ya, ada e-auction juga di sini. Ya, pengadaannya e-tender. E-purchasing, kita ini masuk ke dalam e-katalog atau ke online shop. Semua ini, ya kalau kita lihat, terhubung dengan basis data yang namanya vendor management system. Ditambah kalau kita etalase dari online shop itu ditambahkan dengan basis marketplace. Bagaimana sih langkah-langkah di dalam proses e-procurement ini, langkah-langkahnya? Jadi ada langkah, kita lihat. Kecepatannya prosesnya. Ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah verifikasi penyedia. Jadi proses ini gitu ya berbeda dengan yang manual. Itu verifikasi penyedia, lalu persiapan tender, pengumuman tender, proses tender dan hasil tender. Dalam verifikasi penyedia, ya, dalam verifikasi penyedia. Nah ini kecepatan nih Mas Agung. Ya, verifikasi penyedia ini langkahnya, langkah-langkah stepnya kita lihat. Jadi proses kalau manual biasanya ketika kita tender, ya, ketika kita tender baru kita mencari penyedia gitu ya. Kalau biasa prosesnya seperti itu. Di dalam e-procurement tahapannya gitu ya. Tahapannya kita tidak harus ada tender gitu, tidak harus ada tender. Jadi kita perlu siapkan juga tender penyedia-penyedia yang akan ikut di dalam proses tender gitu. Jangan sampai kita berharap ya jangan sampai ketika tender penyedianya itu tidak ada gitu. Jadi tender itu gagal. Ya, jadi pertama langkahnya adalah mencari penyedia gitu ya. Ya kalau kita bilang nanti ini masuk ke dalam vendor management system kita gitu di sini. Bagaimana memverifikasi penyedia. Kemudian setelah penyedia kita dapat
Langkah berikutnya bagaimana kita mempersiapkan tender gitu ya, dokumen-dokumennya gitu. Kemudian pengumuman. Langkah 3 setelah ini persiapannya kita umumkan ya, umumkan di dalam aplikasi, kemudian proses ya. Nah, ini proses di dalam tender. Jadi evaluasi semua di poin keempat. Yang kelima, tender itu hasilnya diumumkan. Ini 5 langkah. Kemudian bagaimana verifikasi penyedia? Ya, tentu saja dalam verifikasi penyedia itu kita menyediakan aplikasi ya namanya vendor management system. Ya, di dalam vendor management system ini penyedia akan memasukkan dokumen legalitasnya gitu secara digital ke dalam aplikasi vendor management system. Jadi ini otomatis si vendor atau penyedia ini itu melakukannya mandiri. Kemudian penyedia itu mendaftar ya, pendaftar di dalam aplikasi. Dan di sini ada proses ya, ingin diverifikasinya di mana gitu. Kalau kita lihat ini di dalam aplikasi, karena dia satu database, penggunanya itu ada beberapa, maka di sini akan dipilih mana penyedianya. Kemudian pastikan bahwa penyedia itu ada alamatnya gitu ya. Jadi memasukkan ketika kita memverifikasi penyedia, kita lihat alamatnya itu pastikan gitu kebenarannya gitu ya di dalam verifikasi tersebut. Verifikasinya bagaimana? Apakah kita bisa kunjungan atau hanya administrasi? Yaitu dikembalikan pada proses masing-masing di sini. Kalau memangnya harus kunjungan untuk mengetahui bahwa perusahaan itu lokasinya sesuai, maka kita bisa mengunjungi. Tetapi di masa pandemi biasanya ini membantu sekali gitu untuk bisa memverifikasi. Kemudian data kualifikasi. Ya, data dan kualifikasinya ini juga kita periksa gitu untuk dokumen kualifikasinya sesuai tidak gitu dengan dokumen aslinya. Bagaimana ini memeriksanya gitu ya? Memeriksanya ini bisa penyedia itu hadir gitu ya. Penyedia hadir ke kantor untuk membawa dokumen kualifikasinya ini agar kita bisa verifikasi. Di dalam verifikasi kita memeriksa dan mencocokkan antara data ya, data yang dimasukkan ke dalam yang diupload ya, dimasukkan ke dalam aplikasi vendor management system dengan dokumen aslinya dari penyedia. Apakah ini sesuai atau meragukan misalnya. Ya. Kemudian kalau ini sudah diverifikasi, maka penyedia tersebut kita bisa masukkan ke dalam mitra gitu sebagai mitra kita gitu ya. Di dalam verifikasi itu kalau sudah lengkap kita lakukan proses bahwa mitra itu penyedia itu sudah menjadi mitra kita. Ini prosesnya untuk verifikasi penyedia. Bisa di full screen lagi, Pak? Kurang ya? Nah, sebentar ya. Kelihatan, Mas Agung? Nggak bisa di mode ini, Pak, presentasi yang Oh, oke. Cuman ini jalan biasanya ya, iya, bolak-balik. kalau diklik dia. Iya. Oke, ya sudah ini ya, seperti ini kelihatan. Jadi langkah-langkahnya. Kelihatan Mas Agung? Ya, jelas, Pak. Oke. Nah, di dalam aplikasi tadi kita sudah lihat gambarannya.
Di sini ada menu-menunya. Ini tampilan dashboard-nya dari menu vendor management system. Ya, jadi kita bisa lihat vendor-vendor gitu, penyedia yang masuk ke dalam aplikasi. Ya, di sini ada ya, muter-muter. Ya, di sini kalau kita lihat gitu ada menunya gitu, terus juga kelihatan yang belum diverifikasi penyedianya siapa saja, juga dokumennya gitu yang sudah dimasukkan ini di aplikasi sudah kelihatan. Dan ini juga bisa dilihat vendor atau penyedia yang ada gitu, yang sudah ada di database berapa dan vendor lokalnya berapa. Dan ini ya informasinya. Jadi ada informasi penyedia di sini, ada alamat, ada biodata, lalu juga fakta integritas di sini. Lalu kemudian kita bisa memilih klik mitra sebagai mitra kita. Ya, jadi kita lihat di sini ada notifikasi juga gitu, ada kualifikasi dari penyedia. Ya, menu tab-nya. Nah, ini dokumen-dokumen dari penyedia yang bisa masuk ke dalam aplikasi. Ada kualifikasi dasar, yaitu Pak yang pasti itu ada apa? Ada NPWP, akta gitu, pajak, ada juga asuransi. Ini yang wajib kualifikasi dasar yang kita periksa, gitu ya dari sini. Dari sini ada laporan keuangan, lalu ada sertifikat, ada kompetensinya, ada statusnya. Di sini juga kelihatan bagaimana penyedia itu memasukkan dokumen. Ya, jadi dampak semua ke dalam aplikasi. Bagaimana langkahnya penyedia mendaftar? Yang pasti penyedia akan melakukan proses registrasi. Registrasi seperti melakukan membuat email gitu ya. Jadi mandiri, tidak perlu ada admin. Untuk melakukan itu tidak perlu ada admin. Jadi mengisi formulir ya yang di aplikasi, kemudian setelah melengkapi maka memverifikasi. Setelah itu login ke aplikasi dan mengisi kualifikasi tadi. Ya. Berikutnya bagaimana persiapan penyedia untuk tender. Kalau sudah diverifikasi, penyedia baru bisa ikut tender. Nah, ini konfirmasi dari penyedia, ya, verifikasi dokumennya. Kemudian aplikasi, ya, Mas Agung mohon apa ya, diedit, di share ini biar nggak terlalu cepat nih tampilannya. Ya, Mas Agung, filenya dibuang saja ini untuk time-nya agar bisa apa, bisa kelihatan gitu ya, tidak slide-nya tidak berjalan gini. Bisa bantu ya Mas Agung ya? Oke Pak, sebentar. Ya mungkin ada di sini ada yang perlu ditanyakan mungkin, atau terlalu cepat Pak? Mohon masukannya. Oke, kita lanjutkan saja. Ya, jadi ketika penyedia sudah mendaftar prosesnya seperti ini, jadi peserta ini
melakukan registrasi, ya, melakukan registrasi. Sini melakukan proses registrasi. Ya, registrasi itu yang pasti tadi mengisi, ya, mengisi form gitu, formnya, formulirnya di dalam aplikasi. Kemudian setelah registrasi pasti dia menyetujui fakta integritasnya. Kemudian setelah mengklik daftar, ya, biasanya sistem akan mengirimkan informasi, ya, bahwa ke email yang didaftarkan tadi. Jadi penyedia yang mendaftar gitu mohon mengecek gitu ya di emailnya untuk melakukan verifikasi. Tujuannya apa di sini? Kita lihat biasanya gitu di aplikasi ini ada robot gitu ya. Ya dia daftar-daftar saja dan ini wajib memverifikasi bahwa dia itu adalah pendaftar yang asli gitu, bukan buatan gitu. Sehingga perlu memastikan bahwa emailnya itu benar-benar valid. Jadi perlu si register ini mengecek emailnya yang terdaftar tadi. Setelah itu akan diarahkan, ya, dari email itu untuk login ke aplikasi. Nah, login ini di vendor management system, dalam login ini si penyedia akan mengisi, ya, mengisi dan mengupload dokumen kualifikasi tadi. Ya, mengupload dokumen kualifikasinya. Ada kualifikasi dasar, ada kualifikasi tambahan, lalu ada sertifikat yang dipunya, lalu ada laporan atau data keuangan serta kompetensinya. Jadi ini vendor management system dianggapnya adalah semacam lemari dari data digital penyedia gitu. Digunakannya itu kalau kita biasanya kalau ada tender gitu ya, itu kita seringkali direpotkan dengan mencari-cari fotokopi misalnya gitu dari dokumen-dokumen kualifikasi tadi, baik itu NPWP misalnya atau fotokopi akta, ya. Ini dengan mudah, ya, kita bisa ngeprint di sini. Jadi digunakan oleh penyedia, sangat membantu sekali digunakan oleh penyedia untuk menyimpan, mengarsipkan file-file perusahaan, data kualifikasi, dan yang lainnya. Nah, kemudian persiapan tender. Tadi penyedia sudah mendaftar, ya, sudah mengupload dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumen tersebut yang sudah diupload oleh penyedia, maka pengguna atau BUMD gitu ya, ini wajib gitu memverifikasi, ya, memverifikasi dari penyedia tersebut gitu. Jadi penyedia yang sudah lengkap, ya, mengupload dokumennya tadi itu belum bisa mengikuti proses tender jika gitu. Jika perusahaan yang melakukan tender, ya, ini tidak memverifikasi datanya. Jadi kalau saya misalnya ingin ikut tender di PDAM Kahuripan gitu ya, Perumda Kahuripan, saya kalau hanya daftar lengkap sudah mengupload dokumennya, tetapi ketika ada tender gitu di PDAM Kahuripan, saya dokumennya belum diverifikasi. Maka saya belum menjadi mitra dari PDAM Kahuripan. Untuk prosesnya ada tender, saya tidak bisa ikut walaupun data saya sudah lengkap. Oleh sebab itu, ya, sebagai penyedia ini wajib memverifikasi dokumennya ke admin dari PDAM Kahuripan misalnya seperti itu, agar saya bisa ikut proses tender. Pak Rasiban, Siap? sudah saya share Pak di itu ya Telegram. Oke. Mungkin Bu Vivi dari Kahuripan
Raisen, silakan Bu Pipi. Ditanyakan langsung. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang, Ibu. Gini Pak, mau tanya, kalau pada saat verifikasi penyedia itu terkadang kita dalam satu penyedia dia punya 2 user, jadi kayak double user itu gimana ya Pak ya? Double user pengertiannya gimana ya, Bu? Eh, Jadi di kalau aplikasi Venderiza yang kita buka, misalnya PTA. Nah PTA-nya itu terkadang ada dia punya dua gitu, 2 sampai 3 gitu Pak. mm-mm. Jadi Baik. double user. Jadi dan dua-duanya tuh terverifikasi gitu Pak di tempat lain. Di saat kita mau memverifikasi itu, jadi kan terlihatnya itu double gitu Pak. Oke, baik. Baik, mungkin ini yang pertama adalah bisa saya jelaskan kalau menggunakan aplikasi vendor management system. Sebelumnya itu data uniknya ya, data uniknya itu hanya email, data unik yang pertama gitu. Sehingga itu yang versi pertama gitu, yang versi pertama dia itu mendaftar. Kemudian masukannya seperti ini, Bu Laras bisa infokan nanti ke kami, ke saya gitu, PT-PT mana saja itu ya yang lebih dari 1. Jadi ketika versi berikutnya itu yang dijadikan data unik tambahannya selain dari email tadi itu adalah NPWP gitu ya, Bu Saras. Jadi nanti infokan saja PT mana itu, nanti kita verifikasi kembali bahwa ini yang aktif hanya 1 seharusnya. Apakah NPWP-nya sama, Bu Saras? NPWP-nya sama Pak. Dia Nah, kayaknya beda di email. Jadi dia pertama kayak gagal register, kemudian dia ngeregister lagi gitu. Dengan NPWP yang sama, biasanya dia ganti email, tapi dia jadi double gitu. Kadang bahkan sampai triple gitu. baik. Jadi itu versi pertama, nanti informasikan saja PT-nya ya, Bu Saras. Baik, Jadi ke versi berikutnya VMS kita itu memasukkan data NPWP ya, NPWP. Jadi kalau sudah ada NPWP-nya di dalam vendor management system, maka dia tidak bisa ikut daftar kembali. Jadi nanti yang itu mungkin dari data yang lama ya, sehingga bisa beberapa gitu karena emailnya berbeda. Yang berikutnya itu nanti sudah dia daftar satu perusahaan, pasti NPWP-nya itu 1. Cuman kelemahannya ini bukan kelemahan sih. Jadi pertanyaan adalah NPWP-nya 1, berikutnya bertanya nih. Seperti apa ya? Telkom ya, Bu. Telkom kan banyak tuh ya. Ada Kadip dari Bandung, tapi NPWP-nya cuma 1. Ya, itu. Jadi itu yang sering. Terus juga ada kayak showroom ya. Dealer. Dealer kan NPWP-nya 1. Tapi showroom-nya banyak tuh. Ya, jadi itu juga jadi kendala tuh kan. Kenapa? Karena di dalam tender aturannya itu 1 NPWP harus 1. Gitu. Harus NPWP itu misal kita ada tender nggak boleh ada beberapa NPWP yang sama ikut tender. Gitu kan itu. Makanya kita set seperti itu. Jadi ada pertanyaan, Pak, saya ini ya itu internal dari penyedianya, nanti yang mana konsolidasikan saja gitu internal yang digunakan. Jadi gitu ya Bu Saras, nanti Baik Pak. Baik. mohon infokan. Baik Pak, terima kasih. Satu lagi Pak. Siap. Sama kalau seandainya ada perizinan mereka, sekarang kan semua sudah tergabung dengan NIB ya Pak, sedangkan mereka mengupload masih surat izin yang lama masih terupload. Di aplikasi itu jatuh tempo tanggal berlakunya itu sudah berakhir. Apakah itu jadi masalah atau diabaikan aja? Untuk perizinan ya Bu ya, sekarang kan menggunakan NIB. Iya, betul. Dia masih menggunakan SIUP misalnya ya. Iya. Ya, itu mohon ketika verifikasi itu diminta untuk proses jadi NIB, Bu.
tetap pembaruan ya. Seandainya dia udah Pembaruan. punya NIB, si SUP-nya jadi SUP-nya berakhir pun abaikan aja ya Pak ya, tidak salah ya Abaikan, di sistem karena ya. kan dia sudah masuk ke dalam NIB siupnya. Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Pak Mizan. Ya, silakan Pak. Ya Pak, terima kasih waktunya. Sebenarnya pertanyaan saya terkait dengan tadi Pak yang NPWP tadi. Ya, Kebetulan dalam waktu dekat kami mau ada pengadaan mobil. Dalam waktu dekat mau ada pengadaan mobil. Itu kan berarti kita butuh showroom ya Pak ya. iya. Nah, saat kemarin kita mau verifikasi showroom yang kita sebut saja Astra lah yang punya Pak. Betul. Astra. Nah, kalau Astra itu kan dia membawahi Isuzu, membawahi Toyota, Ya. dan beberapa merek mobil lain seperti itu. Dan ketika NPWP-nya kan itu kan sama Pak. Nah, ya. ketika mau verifikasi yang Toyota Auto 2000 ini nggak bisa diverifikasi Pak. Gitu untuk NPWP-nya, apakah itu menjadi masalah Pak? Tidak bisa checklist gitu sih verifikasinya. Iya. Baik. Dari mana Pak Mizan? Mohon maaf. Dari Kabupaten Bogor Pak. Sama ya. Di satu ruangan kayaknya Pak. Satu ruangan ya dengan Pak Irfan. Ya, baik Pak Mizan. Itu tadi yang saya jelaskan. Itu sebetulnya kita kan kalau memastikan kita mau milih gitu harganya pasti kan sebetulnya nggak boleh beda-beda nih gitu. Kalau satu NPWP persaingannya kan internal mereka. Nah, yang kita perlukan adalah hanya satu gitu. Ya, nanti di situ kan tetap legalitasnya cuma satu. Ya, legalitasnya cuma satu kan, NPWP, aktanya, pendirinya, yang punya kan cuma satu. Gitu. Cuman kan lokasi jualan yang beda-beda. Ya kan kita kan nggak ngelihat lokasi jualan yang beda-beda, tapi ngelihat perusahaannya itu. Nah, ketika itu ingin ikut misalnya ke dalam kita, dia sudah menjadi mitra di tempat lain biasanya, gitu kan? Sudah menjadi mitra di tempat lain. Nah, kalau sudah menjadi mitra di tempat lain, bagaimana ingin diverifikasi ke tempat kita juga gitu. Nah, biasanya di situ diinfokan ke kami gitu. Pak, ini ada Astra ini, nanti kita bantu siapa sih adminnya, tolong cek ke email tersebut. Jadi internal mereka gitu Pak, koordinasinya. Sehingga mereka dapat akunnya. Nah, kalau dapat akunnya, pasti mereka juga sudah bisa ikut verifikasi. Gitu. Biasanya mereka hanya mengganti passwordnya saja kalau diberikan ke dealer yang lain gitu. Seperti itu Pak Mizan, pengalaman dari kami. Baik Pak, terima kasih. Tapi tidak akan menjadi masalah Pak di sistemnya nanti apabila ada dua perusahaan dengan NPWP yang sama seperti itu Pak. Ya sebetulnya kan satu NPWP-nya yang tadi yang saya infokan. Kalau sudah ada NPWP-nya satu aja. Akunnya itu dipakai yang lain bergantian. Emailnya saja yang berubah gitu. Gitu Pak. Oke. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Ya ini sharing saja mungkin yang sudah menggunakan gitu ya. Oh gini, ada pertanyaan dari chat ya Mas Agung ya? Oh ya Pak, dari Pak Andri ya. Pak Andri Susanto. Ya, Pak Andri Susanto ya. Dari mana Pak Andri? Kalau boleh tahu. Pak Andri? Oh, dari Jambi. PDAM, Pak? Baik. Baik, saya jawab ya, Pak. Ini dari chat ya.
maaf Pak, aplikasi iProk ini ada yang demo, free atau license Pak ya, gitu. Oke, ini sudah masuk jualan kayaknya nih Pak, di aplikasi e-procurement. Aplikasi e-procurement ini sebetulnya aplikasi yang sudah ada dan itu kita jual Pak. Gitu. License-nya gimana ya? Seperti kita membeli aplikasi Microsoft Office gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak develop gitu. Jadi sudah aplikasinya sudah jadi. Aplikasinya sudah jadi. Terus ada yang demo nggak gitu? Demo pengertiannya untuk dicoba kita bisa Pak gitu. Menggunakan aplikasi kita ada server untuk apa ya? Untuk trialnya itu bisa dicoba gitu. Terus free atau license. Untuk aplikasinya ini harganya bisa damai nanti, bisa kontak langsung nanti dengan Mas Agung ya Pak ya. Gitu. Untuk harga kalau yang mengikuti webinar ini nantinya bisa dapat apa sih harga khusus lah dari saya. Gitu. Mungkin gitu ya Pak Andri ya. Menjawab Pak Andri dari pertanyaan ini? Yap, sama-sama. Ada lagi yang lain selain chat ini? Pertanyaannya. Pak Irfan kali ini biasanya yang prosesnya sering kali gitu, mungkin ada yang di kesempatan ini ingin disampaikan. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ini aja Pak, proses pengadaan sekarang kan sudah banyak yang pakai penyedia perorangan nih Pak. Ya, siap. Ya itu mungkin nanti di iProk bisa Oh, diakomodir. baik, baik. Dan, Baik. gitu. Sudah Pak Irfan? Iya Pak. Ya, jadi baik. Jadi regulasinya tadi yang apa perorangan itu kita sudah discuss dengan konsultan ya, dengan Pak Nandang dan tim. Jadi untuk legalitas dari perseorangan ini, emang sih secara apa, secara aturan gitu ya, perusahaan itu sudah ada, tapi prosesnya gitu di dalam proses ini, ya itu nanti kita coba sediakan gitu satu menu lagi di dalam sebetulnya aplikasi Vendoriza ini itu yang masih belum adalah perusahaan-perusahaan misalnya luar negeri Pak Irfan, lalu perorangan juga gitu. Itu yang masih belum masuk di kita. Nah itu kita lagi kembangkan, kita lagi diskusikan untuk bisa masuk di pengembangan berikutnya. Demikian Pak Irfan. Dari Kerawang ada? Lanjut Pak. Lanjut, baik. Oke Pak lah. Baik, siap. Oke, kalau tidak saya lanjut. Saya coba cek dulu ini. Ada di chat nih Pak Rasiban, saya bacakan Pak ya. Ya, baik. Dari Perumda Tirta Ayu Tegal ya masalah ini. Tegal ya, baik. Izin bertanya Pak, apakah aplikasi ini bisa diterapkan untuk pengadaan konstruksi atau pembangunan dan bagaimana legalitasnya? Di chat ya, Mas Agung? Ya, di chat di atas Pak. Oh, paling atas. Oh, paling atas ya. Baik, izin bertanya, aplikasi bisa diterapkan untuk pengadaan konstruksi atau pembangunan dan bagaimana legalitasnya? Perumda Air Minum Tirta siapa ya? Boleh? Saya kenal, ada di sini? Dengan siapa, Bu?
atau Bapak? Ya Bapak, Oh, dengan Perumda Tita Ayu Pak. iya, baik Pak. Ye. Ini Pak, yang dimaksud legalitasnya itu apa, aplikasinya atau gimana Pak nih, yang dimaksud legalitasnya ini apa ya? Aplikasinya Pak. Legal tidak gitu aplikasinya gitu? Ya, apakah udah ya LKPP mengakui nggak itu Pak? Oh, nah ini. Baik, baik, baik. Baik, saya sampaikan sedikit ya perjalanan dari aplikasi e-procurement Idea Prolog ini, Pak. Ya, Pak ya, sedikit saja tentang riwayatnya. Pak Nandang itu dengan saya di tahun 2017 lah ya, 2017 itu kalau nggak salah, Pak Nandang itu masih di LKPP, ya, masih di Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, Pak Nandang Sutisna. Saya masih develop di Telkom untuk e-procurement-nya. Nah, ini di Jawa Tengah, Pak. Di Jawa Tengah itu ada 10 PDAM. Kala itu sudah nyaring nih bahwa LKPP itu kan kepanjangannya Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, Pak ya. Betul Pak. Ya. Nah, kalau Lembaga Kebijakan Pemerintah itu dari awal hanya mendukung gitu ya, mendukung pemerintahan ya, LKPD gitu ya. Ada lembaga, ada kementerian, ada pemerintahan gitu, ada yang ini daerah. Bagaimana statusnya dengan BUMD gitu ya Pak? Apakah itu pemerintah juga Pak? Itu yang jadi pertanyaan pada saat itu. Ya, bahwa ketika teman-teman PDAM gitu di Jawa Tengah ini ada 10 Pak, ada Kendal, ada Semarang, ada Magelang gitu. Itu kita ke Pak Nandang konsultasi di LKPP gitu. Bagaimana Pak nih gitu. Kita bukan pemerintah gitu. Kita BUMD, apakah kita nggak bisa dilayani oleh LKPP gitu. Ya jelas sekali gitu bahwa LKPP itu hanya melayani pemerintah yang LKPD itu. Terus bagaimana Pak kami gitu melaksanakan aturan pengadaan gitu kalau tidak masuk ke dalam LKPP gitu. Jadi itu pertamanya itu kita diskusi, ya sudah Pak Nandang diskusi dengan saya dengan 10 PDAM itu, ya kita buatlah gitu seperti LKPP gitu. Yang aplikasinya itu sesuai dengan kebutuhan dari PDAM, terus juga aturan kita buat sendiri gitu ya. Kita buat yang 10 itu membuat aturan yang kita bilang itu perdir gitu. Gitu. Jadi aturannya itu kita buat sepakati gitu di 10 PDAM Jawa Tengah kala itu. Terus kita minta itu advice gitu dari LKPP, Pak Nandang pada saat itu masih LKPP, sehingga aturannya itu berbeda dengan aturan LKPP. Lalu bagaimana setelah itu prosesnya? Ya sudah legalitasnya PDAM mempunyai aturan ya perdir dan SOP, lalu ke atasnya adalah Perbub ya atau Perwal gitu atau Pergub untuk DKI gitu, sehingga itu memayungi gitu untuk aturan di PDAM. Itu sekilas sejarahnya. Kemudian setelah berjalan gitu, bagaimana nih legalitas itu diakui nggak dengan LKPP gitu sampai sekarang gitu Pak ya. Itu bisa sharing mungkin kalau ini dengan teman-teman, kalau Bapak studi banding ke teman-teman pengguna kita itu PDAM, ada Kauripan Kabupaten Bogor, lalu juga yang pertama juga ada Kota Bogor ya. Ya, lalu hampir semualah di Jawa Barat itu yang dekat dengan DKI gitu menggunakan aplikasi. Yang baru sekali Kauripan yang walaupun udah lama implementasinya baru. Bagaimana legalitasnya? Apakah diakui oleh LKPP gitu? Ya kita bercermin saja LKPP sih
tidak turut campur gitu lah Pak pengertiannya sampai ke memberikan izin atau tidaknya gitu loh. Karena itu di luar dari kewenangan LKPP. Tetapi kalau kita konsultasi gitu dengan LKPP maka diberikan kebebasan di dalam mengembangkan aturan atau aplikasi yang digunakan oleh teman-teman PDAM yang sesuai dengan kebutuhan dari PDAM tersebut. Mungkin itu Pak, kalau kita misalnya ada nggak gitu semacam surat dari LKPP yang merekomendasikan ya tidak gitu, tidak sampai ke sana. Gitu. Legalitasnya sampai sekarang dari tahun 2017 sampai 2023 ini ya alhamdulillah aplikasi itu sudah digunakan oleh 27 ya PDAM gitu. Lalu apakah ini bisa digunakan untuk pengadaan konstruksi? Di Jawa Tengah itu ada di Jombang ya. Jawa Tengah apa Jawa Timur Jombang ya? Jawa Timur Pak, Jombang. Oh Jawa Timur ya. Jombang. Jombang itu ada BUMD Jombang Bank gitu ya, BPR. BPR itu kalau Bapak lihat itu ada di itunya. BPR itu membangun gedung gitu, gedung kantor BPR Jombang itu menggunakan aplikasi kita gitu. Ya, membangun gedung itu menggunakan aplikasi kita untuk membangun kantor BPR Jombang. Itu yang penerapannya. Seperti itu, Pak. Jadi kita udah versinya yang sekarang itu versi 7 itu tidak hanya konstruksi tetapi juga non-tender seperti pengadaan langsung gitu. Jadi kita sudah bisa menggunakan aplikasi e-procurement. Mungkin itu Pak yang bisa saya share. Oke Pak, terima kasih Pak Rosiban ya. Sama-sama Pak. Kalau Jawa Tengah belum ada Pak ya? Jawa Tengah Pak ada Pak. Jawa Tengah itu ada Surakarta Pak. iya PDM Surakarta ya. Surakarta? Surakarta Pak. Oh anjay Pak. Ya bisa. Konstruksi itu Pak ya? Enggak, penggunaan aplikasi e-procurement-nya. Saya belum lihat apakah digunakan untuk konstruksi atau yang lain gitu. Tetapi penggunaan aplikasi e-procurement sudah digunakan di Perumda Surakarta itu, Pak. Saya belum lihat ya detailnya itu digunakan apa saja, itu bisa dilihat di aplikasinya. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Rosiban. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Tirta Mayang nih diskusi. Ya jadi konstruksi itu biasanya kalau kita tender di aplikasi kita sudah ada namanya SBU, ya SBU konstruksi. Jadi yang ikut konstruksi yang pasti adalah yang punya izin konstruksinya, SBU-nya sesuai. Kalau tidak, itu tidak bisa ikut gitu. Jadi tidak ada yang gugur lagi karena SBU-nya beda gitu. Secara legalitasnya seperti itu. Jadi biasanya kita satu paket nih, Pak. Jadi aturannya juga, terus aplikasinya juga, gitu, SOP-nya juga. Ada lagi yang lain? Izin masukan, Pak, ditambah juga untuk proses seleksi jasa konsultansi. Terima kasih. Barli ya, Pak Barli ya? Pak Barli atau Ibu? Mohon maaf. Kalau nggak salah Ibu Pak, ini Kahuripan juga kalau nggak salah ya. Oh ya sudah. Siap. Bukan Ibu Pak. Bukan. Bukan tuh Pak. Mas Agung bukan. Barli. Ya siap.
Jadi ini akan jasa konsultansinya juga masuk. Kalau dia proses seleksinya itu jasa konsultan ini, kalau dia pasca kualifikasi itu sudah ada. Tapi yang pra kualifikasi kita sedang kembangkan. Jadi kita coba kembangkan yang versi 7 baru yang pengadaan langsung, nanti insya Allah kita akan penuhi ya beberapa pengembangan lagi. Lalu bagaimana, jadi pertanyaan juga, bagaimana kalau sudah ada aplikasi e-procurement-nya Pak gitu. Apakah nanti kalau ada versi berikutnya gitu kita bisa dapat atau enggak gitu ya aplikasinya. Gitu. Mungkin itu ada yang bertanya mungkin Pak atau enggak ya. Jadi kalau kelebihan di aplikasi kita dari aplikasi versi 1, 2, 3, 4 gitu yang sudah mempunyai aplikasi itu dan ingin diupdate itu kita berikan free untuk updatingnya. Ya. Kami berharap aplikasi ini bisa membantu dan memberi pengaruh gitu ya. Jadi kalau kita orang IT itu aplikasi digunakan senang hati gitu. Jangan sampai aplikasi yang kita kembangkan, yang sudah kita develop gitu ternyata mangkrak gitu, tidak digunakan. Gitu. Ada lagi kah dari pertanyaan e-procurement ini prosesnya? Belum ada lagi Pak Rasiban, mungkin bisa. Baik, saya lanjutkan ya slide-nya ya. Kalau sudah tidak ada. Share. Ya ini ya, tadi sudah sampai verifikasi dokumennya. Lalu bagaimana prosesnya berikutnya? Setelah sudah diverifikasi, maka masih ya Mas? Ya, informasi ini maka setelah prosesnya dibuat gitu, maka kita akan umumkan gitu ya. Ya, ini juga digunakan tidak hanya di BUMD, juga digunakan di BLU gitu. Jadi sama pengumuman tendernya di situ juga mencantumkan informasi jadwal. Masih ya Mas? Versi 2 ini. Jadi ada informasi jadwal, informasi persyaratan, informasi dokumen tender, lokasi pekerjaan, dan informasi spesifikasi. Ini umum yang harus ditampilkan di dalam pengumuman tender. Jadi ini wajib ya, sudah disediakan. Lalu isinya apa saja? Ya ini tampilannya seperti ini pakuan. Kita coba lihat hasil tendernya. Ini ada pengumuman tender, ada jadwal, lalu ada paket tender, ada login untuk daftar. Ya, pendaftaran kalau penyedianya sudah menjadi mitra, maka prosesnya adalah mitra mendaftar, lalu proses berikutnya kalau untuk tender ada unwizing, setelah unwizing pengumuman pemasukan penawaran, maka masuk di penawaran harga. Setelah proses evaluasi, maka diumumkan hasil tendernya. Setelah itu diberikan masa sanggah. Nah ini kalau kita daftar di sini, lihat ada pengumumannya, ada jadwalnya, lalu ada informasi detail tentang paketnya, lalu kita menawar. Prosesnya seperti itu.
Nah, ini hasil tendernya juga diumumkan, ada informasi hasil tender, ada pendaftarnya yang ikut-ikut tender, ada hasil penawarannya, lalu ada pemenangnya. Masa sanggah setelah pengumuman tadi ada masa sanggahnya, ini bisa diakses umum, yang bisa menyanggah adalah yang hanya ikut dari tender. Nah, ini pemenang tender. Ya, jadi surat penunjukan penyedia barang dan jasanya itu ada, dimasukkan, lalu melaksanakan proses kontrak. Kemudian kita masuk, kalau tidak ada pertanyaan tentang e-procurement, kita masuk ke dalam vendor management system. Ya, ini tidak luput, ini satu kesatuan dari aplikasi e-proc. Jadi kita sudah terintegrasi. Ya, mengapa vendor management system itu kita gunakan? Pasti ya, ini bagaimana kita menganalisa vendor-vendor yang masuk ke dalam vendor management system itu. Ya, apakah vendornya itu teman atau ini juga menjadi lawan gitu ke dalam aplikasi kita gitu. Jadi beberapa tipe-tipe vendor ya, kalau kita lihat di dalam aplikasi ini ada vendor yang perpanjangan gitu, perpanjangan tangan saja, ada yang subkontraktor, ada yang vendor terpilih, ada outsourcing gitu ya. Lalu juga ada vendor yang kritikal gitu, kritis gitu. Ada yang strategic vendor, ada sebagai partner, ada yang vendor dalam satu grup. Bagaimana kita mengukur kinerja performance, pengukur kinerja gitu dari si penyedia. Nah, kalau kita lihat itu ada 3, bagaimana kinerja dari supplier. Ini ada bagaimana on time nggak gitu ya, dalam delivery-nya, kualitasnya bagaimana, ini kriteria-kriterianya seperti ini, inovatifnya, relationship-nya. Jadi beberapa performance gitu, itu yang akan kita coba ukur gitu. Di dalam aplikasi kita sedang kembangkan, memasukkan kinerja ini ke dalam rating, seperti yang kita bisa lihat bintang misalnya gitu di dalam aplikasinya. Lalu yang kedua adalah ya, ada volume, ada stock cover, ada return, yang lainnya. Nah, yang kedua adalah kualitasnya. Jadi bagaimana kualitas barangnya, gitu. Bagaimana stabilnya harga itu, gitu. Terus gimana barang itu cacat atau tidak. Ya, jadi ini yang jadi ukuran untuk kualitas. Kemudian bagaimana operasionalnya gitu. Ini juga bisa menjadi ukuran dari vendor management system. Nah, ini yang kita coba rumuskan di dalam vendor management system kita, bagaimana mengukur gitu ketiga kinerja tadi setiap vendor, sehingga kita bisa dapatkan rating dari setiap vendornya. Nah, ini tampilan dari tadi yang kita slide gitu. Di sini ada ditutup ya, di slide ini ada tutupnya. Ini ada mitranya, ada mitra yang lokalnya sudah berapa gitu. Jadi kita bisa lihat berapa sih penyedia-penyedia yang cross yang sama gitu dalam vendor ini, kita bisa lihat sehingga memudahkan panitia dalam memilih penyedia yang sesuai dengan legalitasnya, sesuai dengan produk yang dijualnya, spesifikasinya misalnya seperti itu. Ini ada chat ya Mas Agung ya? Iya Pak.
Izin tanya Pak, kelengkapan dari vendor ya. Saya stop juga ini ya. Ya, izin tanya Pak, kelengkapan berkas ya, vendor yang ikut tender. Satu, sistem sudah bisa langsung memilih mana yang lolos ke tahap berikutnya atau gagal. Dan tak bisa ikut ke tahap berikutnya, atau nomor 2, bisa dimanualkan sebelum verifikasi ke tahap berikutnya. Ini dari Pak Andri Susanto. Pak Andri Susanto, saya kurang jelas ini Pak. Yang dimaksud sistem sudah bisa langsung memilih mana yang lolos ke tahap berikutnya. Ini tahap di mana nih Pak prosesnya maksudnya? Tahap sudah pengumuman tender atau tahap gimana Pak? Tahapan apa nih yang dimaksudnya? Oh, kelengkapan berkas administrasi. Baik. Tadi kalau kita langkahnya itu verifikasi, ini tidak berhubungan langsung dengan ikut tender atau tahapan berikutnya gitu. Yang pasti kita ingin punya mitra gitu Pak. Jadi kan ada penyedia-penyedia, ada badan usaha atau perorangan gitu kan ya. Nah, dia ingin menjadi secara administrasi ingin menjadi mitra gitu, mitra dari kita. Ya, mitra dari kita. Nah, kalau ingin jadi mitra dari kita, kita ingin cek kelengkapan berkasnya yang dia upload ke dalam aplikasi. Kalau dia di dalam aplikasinya masih kurang, ya, yang kurang dalam pengertian adalah kelengkapannya itu ada kualifikasi dasar. Kualifikasi dasar itu apa? Legalitasnya, aktanya gitu ya. Ada akta gitu, ada NPWP, terus ada kalau dulu jam sostek yang sekarang namanya legalitasnya misalnya BPJS gitu, perusahaan terpenuhi enggak gitu. Nah, terus ada juga ada juga KTP dari pemilik gitu ya, yang ada di akte tersebut. Terus juga legalitas dasar itu. Ya, poin legalitas dasar itu kalau sudah terpenuhi itu minimal itu sudah bisa menjadi rekanan. Gitu, Pak. Ya. Jadi tidak ada kata gagal gitu ya di situ untuk prosesnya. Jadi dia diverifikasi, kalau belum lengkap ya belum bisa proses verifikasi berikutnya untuk jadi mitra. Mungkin begitu, Pak. Baik. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ada yang lainnya di dalam verifikasi? Jadi di verifikasi itu ada SBU, ada KBLI, Pak, di administrasinya. Nah, itu berhubungan, vendor itu berhubungan dengan tahap tahap pasca kualifikasi. Jadi ketika kita ingin tender gitu, kita ingin proses mencari penyedia, memilih penyedia, maka dari KBLI misalnya saya perlu penyediaan laptop misalnya, maka saya cari KBLI-nya, kode KBLI laptop itu apa. Atau saya perlu pemasangan pipa gitu, PDAM SI 008 gitu konstruksinya, SBU-nya SI 008. Maka saya akan lihat gitu, penyedia-penyedia yang mempunyai SBU SI 008 itu akan keluar gitu. Nah, itu yang kita harap bisa ikut kalau saya ada kebutuhan untuk konstruksi air minum misalnya. Nah, kalau yang bukan SI 008 maka dia tidak bisa ikut proses tender itu gitu. Kalau memang itu tender. Jadi tidak ada lagi istilah digugurkan karena kualifikasi dasarnya tidak sesuai. Demikian sih Pak. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau dia belum jadi mitra, maka tidak bisa ikut proses pengadaan e-procurement. Baik, saya lanjutkan. Ada satu lagi Pak Rasiban di. Ada lagi, siap.
Pak Galuh Munanto. Sudah terlihat, Pak? Belum ya. Saya bacakan ya, Pak ya. Boleh, Pak. Secara umum dengan menggunakan software ini seberapa cepat, berapa hari proses ini berjalan hingga muncul pemenang tender. Ada fitur membatasi jumlah kontrak atau total value yang bisa diperoleh suatu pemenang. Itu, Pak. Itu ya, tapi saya belum keluar ya itu ya, pertanyaan itu ya. Di atas, Pak, baru muncul sekarang ya. Oh ini ya, Pak Galuh Munanto ya. Dari mana Pak ya? Maaf, Pak Galuh. Kalau di data saya dari Kutim, Pak Rasiban. Kutim. Benar atau salah? Baik. Iya, Secara dari Kutim itu. dari Kutim. Kutim TTB ya? Ya, Tirta Tua Benua, Pak. Iya, TTB, Pak. Baik Pak Galuh, secara umum dengan menggunakan software ini berapa cepat sih proses ini berjalan hingga muncul pemenang tendernya? Dan apakah ada fitur untuk membatasi jumlah kontrak atau total value yang bisa diperoleh suatu pemenang? Total value, ini mohon apa nih Pak maksudnya? Membatasi jumlah kontrak, maksudnya? Mohon izin Pak. Iya, Pak. Maksudnya kita kan ya nggak dipungkiri kadang bagi-bagi ya Pak ya, jangan sampai satu value diborong oleh satu kontraktor gitu Pak. Banyak value, banyak kontrak diborong sama satu kontraktor. Nah mungkin ini bisa jadikan tools untuk maksimalnya sekian gitu. Memungkinkan kan Pak? Ya baik, ini sebetulnya tidak, ini kan sebetulnya spesifik ya Pak ya, jadi tidak masuk ke umum gitu ya. Jadi kan ini aturan ini kalau kita misalnya bisa membatasi itu sesuai dengan kemampuan biasanya ya. Kalau konstruksi gitu ya, kemampuan penyedia itu mendelivery nantinya. Khawatirnya kan tidak bisa tidak bisa mendelivery pekerjaan itu dengan baik. Sebetulnya itu sih intinya. Jadi itu hanya ketika kita evaluasi Pak, gitu. Evaluasi itu di persyaratan tendernya itu disebutkan itu, gitu. Jadi emang itu tidak masuk ke dalam feature kita, tetapi di kita itu lagi kembangkan itu agar pemilik itu, ini masih proses, pemilik itu misalnya kita bisa mengindikasikan bahwa pemilik itu ada di beberapa perusahaan misalnya gitu. Di penyedia kan ada gitu Pak legalitasnya. Jadi dengan adanya KTP, dengan adanya itu kita bisa lihat apakah dia hanya satu di perusahaan itu atau dia di perusahaan lain. Itu sih yang baru di vendor management system. Tetapi kalau di kontrak yang sudah terjadi gitu, kita belum ada fitur gitu bahwa kita membatasi bahwa dia itu hanya misalnya 2 saja di dalam ini gitu. Nanti itu kedepannya tidak menutup kemungkinan itu kita jadikan fitur gitu di dalam aplikasi e-procurement-nya ini kalau data kita itu sudah mengcapture gitu. Jadi data yang kita itu sudah mengcapture riwayat dari dia pemenang, sudah pemenang di mana saja gitu. Nah, mungkin itu kita bisa jadikan fitur itu. Tetapi karena basis datanya itu belum menangkap itu, jadi kita masih belum adakan fitur itu. Tetapi mungkin kalau memang sudah ada, karena tadi kan sudah ada vendor management system, salah satunya adalah dia menang gitu ya. Memenangkan di tempat lain, atau di tempat itu gitu. Nah, itu kita bisa evaluasi gitu. Evaluasi itu fitur itu bisa dihidupkan. Tetapi itu sudah ada di blueprint kita. Di blueprint kita sudah ada, tadi yang pertama adalah KTP. Jadi pemilik misalnya saya gitu. Saya daftar penyedia. Nah, saya di mana gitu? Apakah saya satu PT atau saya punya beberapa PT? Jadi kelihatan. Jadi kalau ada nama saya di dalam PT itu gitu, dalam tender itu tiga-tiganya perusahaan saya yang daftar, nah mungkin itu bisa dicegah
Tetapi itu masih diskusi ya, karena datanya masih belum masuk ke kita gitu, karena kita masih datanya dari PPK belum masuk gitu, belum kita buatkan untuk info seperti itu, maka data itu belum kita buatkan fiturnya. Tapi di blueprint kita sudah kita catat dan kita lagi kembangkan mana yang prioritas lebih dulu sehingga itu bisa digunakan. Demikian mungkin Pak Galuh. Bisa diterima Pak? Siapa? Iya. Terima kasih. Baik. Saya share kembali. Nah, ini tadi kita bisa lihat gitu ya. Dari penyedia-penyedia itu secara nasional itu sudah berapa banyak yang sudah daftar itu ke kita, itu berapa statusnya kita bisa lihat. Dan di sini kita bisa menyari gitu ya, kayak Google gitu. Saya pengen cari potensi secara KBLI-nya. KBLI misalnya apa gitu, keluar perusahaan-perusahaan yang ada di database-nya Vendiriza ini. Jadi keluar. Ketika kita mau cari SI 008, kita klik saja di sini potensi SBU jasa konstruksi, maka akan keluar field, kita isi aja gitu. SI 008 kalau kita tahu kodenya. Kalau kita langsung ketik deskripsinya juga boleh. Nanti akan keluar gitu, searching gitu sesuai dengan yang kita cari. Ada berapa sih gitu data yang sudah masuk ke kita gitu, ke dalam basis data ini. Jadi ini membantu kita sebagai BUMD melihat cross check-nya gitu, cross vendornya. Jadi kayak di Jawa Tengah misalnya, di Tegal, itu pasti juga kontraktornya atau si penyedianya itu juga sudah diverifikasi di Surakarta misalnya. Begitu. Jadi cross check gitu. Jadi kita tidak kesulitan untuk mencari peluang penyedia-penyedia mana saja yang baru yang akan kita bisa tarik menjadi mitra kita. Ya, ini detail dari penyedia bisa kelihatan di sini. Kalau dia misalnya ini kalau keluar seperti ini sudah menjadi mitra kita nih. Kalau belum, dia hanya informasinya ini saja. Ada nomor telepon, ada alamat gitu. Yang kita bisa kontak dia, kita sarankan untuk menjadi mitra. Nah, ini ada mitra, ada centang berarti sudah menjadi mitra dan di sini keluar ada kualifikasi dasar, kualifikasi tambahan, sertifikat gitu ya. Dan yang lainnya, ini yang kalau kita ada keuangan, itu data-data dokumen penyedia itu masuk ke sini semua. Jadi ini bisa dibuka data-data penyedia kalau dia sudah menjadi mitra dari kita. Kalau belum jadi mitra, maka dokumen penyedia itu tidak bisa dibuka. Nah, di sini ada kualifikasi dasar tadi yang saya sebutkan. Ketika kita ngomong kualifikasi dasar, ini ada NIB, ada pajak, ada pemegang saham, ada akta gitu. Nah, ini yang wajib gitu. Kalau kualifikasi tambahan, domisili, STP, ini bisa ditambahkan. Ada yang lainnya mungkin gitu, yang belum ada kita bisa tambahkan di sini. Sertifikat gitu, ini standar, ada ISO, ada yang lainnya. Keuangan, ada laporan laba rugi, neraca, ada akun bank, juga masuk semua. Kompetensi, pengalaman, tenaga ahli dan terampil serta peralatan. Dia bisa dimasukkan semua ke dalam filing ini. Ya, jadi kalau sudah maka kita cek nih ya kelengkapannya, kita verifikasi siupnya, aktanya, ini yang wajib nih. Gitu. Jadi ini kita statusnya kita checklist. Kalau dia sudah terpenuhi, ada siup OSS-nya, ada KBLI-nya, ada SBU-nya sudah oke, kita centang oke. Akta pendiriannya, akta perubahan sesuai gitu dengan legalitas yang dibawa, oke. NPWP-nya sesuai gitu dengan yang aslinya, kita centang oke. SWJK-nya kalau dia konstruksi ada ininya, maka kita verifikasi. Lalu pemegang saham aktenya sesuai ada
KTP-nya, sesuai itu kita masukkan. Pengurus juga gitu yang ada di akta gitu, juga ada KTP-nya, bisa cek bahwa itu verifikasinya oke. Alamat perusahaannya sudah ada, ini juga kita checklist. Jadi kalau sudah ini di checklist semua sudah lengkap, ya. Kalau belum lengkap dalam arti sudah expired misalnya salah satu dokumennya, maka kita nggak bisa proses untuk bisa jadi mitra. Harus dilengkapi dulu gitu. Jadi poin-poin ini yang kita verifikasi itu menjadi bahan dia sebagai mitra kita. Nah tadi bagaimana registrasinya, ini tampilannya. Ya, tampilannya registrasi, mengisi ada nama penanggung jawab. Ini yang sesuai nanti akan masuk ke integritas. Nah ini data mitra, ada email, username, password, NPWP, nama perusahaan, telepon, dan tempat verifikasi zonanya. Ini ketika membuat akun, ya ini dia mandiri, dia akan registrasi saja, lalu di sini akan masuk gitu prosesnya registrasi. Nah ini kalau tidak dicentang, kok saya nggak keluar sih registrasinya. Kalau tidak dicentang saya setuju dengan fakta integritas, maka registrasinya belum keluar. Tapi kalau ini sudah dicentang, maka dia akan keluar gitu faktanya. Nah kalau sudah, biasanya kalau sudah diisi, maka prosesnya kita cek email, dari email diarahkan ke sini. Nah, di sini karena ada username sama password yang sudah kita buat, gitu. Kalau NPWP-nya tidak ditolak, maka sistem akan mengirim ke email untuk link daftar ya. Jadi di sini sudah memasukkan username dengan password-nya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, berarti sudah bisa masuk, berarti akunnya sudah aktif. Nah, di sini ada panduannya, bisa download gitu. Jadi simple sekali gitu bagaimana menggunakan Vendoriza. Nah, kalau sudah tadi di sini ada tanda bintang kalau kita lihat di sini. 1 2 3 4 5. One star. Ya, ini ada one star, ini starnya bintang 1. Ini kita berharap nanti kita melihat performance dari dari saya gitu sebagai penyedia gitu, dia Prolog sebagai penyedia. Ini kan saya daftar sebagai Vendoriza. Di sini ada pengguna IPROK-nya. Nah, kalau saya misalnya diperlukan oleh PDAM Tirta Kahuripan, saya perlu penyedia yang bintang 5 gitu. Berharapnya sudah aja sortirnya berdasarkan performance ini. Gitu. Selain dari tadi, jadi ketika saya perlu pengadaan langsung, udah saya pengennya yang filter ini saja. Gitu, itu bisa nantinya ke depannya diharapkan itu terpenuhi. Nah ini ada pemberitahuan, ada dokumen-dokumen yang si penyedia melihat apakah ini dokumennya sudah habis atau tidak gitu ya. Ini kelihatan di sini. Jadi aktenya ada berapa, sudah diverifikasi belum, ya SBU-nya, pemegang saham, pengurusnya ini tampak di sini. Ya, tempat verifikasinya di mana? Oh, kalau saya sudah melengkapi ini, saya mau diverifikasinya di mana? Ini kelihatan tempat verifikasi. Kalau saya juga ingin jadi mitra dari BUMD yang lain, saya bisa centang di sini, klik. Ya, ini isinya ya. Kalau kita tadi update profil kita, ini bisa dilihat di sini ada dashboard yang tadi keluar pemberitahuan. Nah, ini kualifikasi dasarnya kita ada tulisan wajib ini adalah ini yang harus sebagai syarat minimal penyedia untuk bisa ikut tender. Gitu. Jadi ini yang harus dipenuhi. Kalau ini belum dipenuhi, tahapan berikutnya dia tidak bisa menjadi mitra. Kemudian ini ada laporan keuangan bisa dimanfaatkan oleh oleh penyedia untuk memasukkan filingnya gitu. Jadi update terus gitu. Jadi ketika ada tender tidak hanya pengguna di aplikasi e-procurement Idea Prolog, tapi yang lain juga misalnya dia perlu data ini dia tinggal print, cetak saja.
Ya, demikian mungkin slide yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya kembali, silakan. Dari chatnya, Mas Agung? Ada Pak, dari Bu Saras Vivi lagi Pak. Iya, Bu Saras. Ya, penyedia yang sudah jadi mitra kita blacklist. Atau mau langsung disampaikan, Bu Saras, silakan. Ya Pak, terima kasih. Mau tanya, seandainya kita ada penyedia sudah jadi mitra, yang tadi Bapak bilang kan kita baru bisa melihat datanya setelah menjadikan penyedia tersebut mitra. Ada pernah kejadian setelah kita jadikan dia mitra, kemudian pemberkasan yang mereka upload itu tidak sesuai ataupun ada beberapa pemberkasan yang masih dalam proses, yang masa berlakunya habis seperti itu Pak. Sedangkan mereka belum bisa menunjukkan dalam proses, belum menunjukkan pemberkasan masih dalam proses. Kita ingin menggugurkan tersebut menjadi mitra, ataupun apabila di suatu saat ke depan nanti ada mitra yang harus kita blacklist gitu Pak, karena ada one prestasi atau hal lainnya gitu, kira-kira gimana, bisa atau tidak? Iya, bisa ya. Jadi itu bisa di-uncheck gitu mitranya gitu, sehingga penyedia itu tidak menjadi mitra kita. Nah, nanti itu Mbak Saras gitu bisa share gitu. Oh, ini ada mitra ini yang sudah kadaluarsa gitu, itu bisa uncheck gitu ya. Jadi kita masih manual untuk verifikasi. Jadi kalau ada yang habis itu ya, misalnya yang perlu diverifikasi, ya si penyedianya harus aktif gitu untuk update gitu. Kalau dia nggak update, maka dia nanti ketika akan proses berikutnya akan gugur gitu ya. Karena dilihat verifikasi si penyedianya itu ada file dokumentasi yang expired. Mungkin gitu ya Bu Saras. Berarti untuk pembatalan menjadi mitra kita ajukan ke pusat atau gimana Pak? Kalau Ibu sebagai admin bisa uncheck gitu. Kalau memang fasilitas itu belum ada, bisa support ke Telegram. Sepertinya kayaknya uncheck belum ada ya Pak. Iya. Di statusnya uncheck belum ada ya. Belum ada Pak untuk uncheck. Baik, nanti infokan saja ya ke kami ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, baik. Ya, ada lagi dari Rumda Tirtamayang atau yang lainnya? Atau kapan kita bisa demokan aplikasinya gitu? Nggak ada ya pertanyaan gitu ya? Atau bagaimana kita simulasi ya? Belum ada. Jadi pada webinar ini ya kita masih fokus ke dalam tentang aplikasinya itu sendiri. Jadi kalau misalnya nanti mau lebih spesifik, tinggal menghubungi Mas Agung saja gitu. Nanti pun kalau perlu ada, saya mau demo nih gitu ya. Jadi hubungin saja ke Mas Agung gitu untuk bisa di-share waktunya dan kita berikan kesempatan untuk menggunakan itu. Atau mungkin juga nanti lebih spesifik kita bisa Zoom meeting ke arah demo gitu ya. Saya mau demo, nanti hubungin saja ke Mas Agung untuk waktunya gitu. Ada lagi yang lainnya? Mungkin gitu ya Mas Agung ya? Ya, siap Pak Rasiban. Ya, jadi bisa kontak ke Mas Agung. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan lagi, kita masih ada waktu sebenarnya 20 menit lagi. Masih lumayan buat diskusi. Di absen satu-satu mungkin ini. Bu Susi? Bu Susi bisa monitor? Atau Bu Endah? Budi Lestari ya?
Mohon maaf, Bu Lilik apa Pak Lilik nih? Ya, ada yang lain? Nggak ada kali, sepertinya Mas Agung. Yes, sepertinya sudah jelas semua Pak ya. Iya. Atau dari Perumda Tirta Ayu, kapan mau minta didemokan mungkin? Ya, Tegal ini. Saya di Benjaran, Pak. Kabupaten Tegal ya. Perumda Air Minum Tirta Ayu. Kota Tegal apa Kabupaten Tegal nih, Pak? Kabupaten, Pak. Kabupaten, Pak. Saya orang Benjaran, Pak. Ah, Benjaran. Tangannya aku, Pak. Kalisoka, Pak, desanya. Aku kayak Pak, tahu murni, Pak. Iya, siap. Benar. Iya, kapan lah saya diundang suruh mampir nih ke sana. Ya, Pak, nanti saya konsultasikan dulu dengan pimpinan, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Dari mana, Pak? Halo? Putus-putus, Pak. Putus-putus ya. Kurang jelas, Pak. Dari Cirebon ini? Ada dari Cirebon? Mas Agung, Cirebon apa ya, Mas? PDAM? Ada Pak, saya Pak, Cirebon Pak. Cirebon, saya Cirebon juga nih. Oh iya tak Pak? Iya. Cirebon mana Pak? Tegalwangi. Oh Tegalwangi Pak. Saya di Iya. kota. Oh, kotanya. Saya Hmm. kabupaten ya. Dari Palimanan ya. Iya Pak. Iya, boleh nanti kalau ke sana mampir lah. Iya Pak, Siap. mangga Pak, mampir Pak. Siap. Parah sih, Pak. Ditunggu Pak. Iya, iya, siap. Iya. Iya, Pak. Kontaknya Pak Lasiban, Pak. Iya. Kontaknya Bapak. Kontak Bisa saya ada di Mas Agung ya. Share nanti ya kontaknya Mas Agung. Oke, nanti saya share via WA Pak. Bapak Ibu ini kebetulan Pak Nandang ya sudah join juga di Zoom. Mungkin ada yang mau diskusi juga dengan Pak Nandang, silakan Bapak dan Ibu. Ya, sebelum ditutup. Ya, Pak Nandang, selamat sore. Selamat sore Pak Lasiban. Ini ada Tirta Ayu ini sama apa Cirebon juga nih, dekat kampung nih, kita lewatin sering ke Kalau ke Jawa Tengah ya. Iya, pastinya kan kalau kita ke Surakarta kan lewat nih. Tol aja minggir gitu kan, sudah keluar tuh. Kita biasanya di sana, Pak ya, istirahatnya ya. Iya betul, sering di rest areanya di Cirebon ya kalau lagi. Iya, Cirebon dan Tegal ini. Iya. Ya, ada mungkin atau ada yang ini yang perlu lebih lanjut untuk diskusi dengan Pak Nandang ini, karena Pak Nandang nih sebelumnya tadi ya saya sampaikan Pak Nandang bahwa Tirta Ayu nih bertanya tentang legalitas dari aplikasi. Ya saya jelaskan tadi bahwa Pak Nandang itu dari tahun 2017 sudah di LKPP nih. Jadi bagaimana legalitasnya aplikasi kita punya pandangan dari LKPP-nya gitu. Secara legalitasnya itu. Mungkin bisa dibantu sampaikan Pak Nandang. Terima kasih. Ya, jadi memang sebetulnya aplikasi ini dibangun justru sebagai saran dari LKPP ya. Karena dulu ketika saya masih bekerja di LKPP, kita menginisiasi program transformasi pengadaan PDAM sebetulnya. Yang salah satunya adalah saya meminta kepada LKPP untuk membuka akses LPSE atau SPSE untuk PDAM. Karena itu banyak PDAM dulu yang menggunakan SPSE LKPP itu melalui program ini ya, termasuk saya inisiasi. Tetapi di tahun 2016 memang ada kebijakan dari LKPP bahwa aplikasi ini memang aplikasi SPSE memang akan diintegrasikan dengan sirup. Karena itu untuk PDAM tidak memungkinkan karena sirupnya sendiri juga akunnya akan disesuaikan dengan akun KLPD gitu ya. Karena itu
PDAM sudah tidak memungkinkan. Nah, pada akhirnya tahun 2016 itulah kemudian saya berembuk dengan beberapa PDAM, termasuk Tegal, termasuk ya Pak Rasiban ya. Bu Ati itu dari mana? Lupa saya. Kendal. Oh beda ya. Ada Kendal, ada Brebes ya. Ya, ada Brebes, ada Magelang, ada Malang, Semarang ya kabupaten. Semarang, ada. Nah, tapi mungkin direksi yang lama ya. Ya. Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok dan seterusnya ya. Dan akhirnya atas dukungan dari beberapa PDAM itu kita develop aplikasi ini. Nah, untuk meyakinkan juga di tahun 2016 itu kita juga berkirim surat ke LKPP bahwa kami punya aplikasi seperti ini, kemudian digunakan oleh PDAM, kemudian kira-kira bagaimana rekomendasi LKPP. Waktu itu yang menjawab Pak Gatot ya, yang qadarullah beliau meninggal ya, masih muda padahal. Direktur IPROK-nya Pak Gatot almarhum yang menyatakan mendukung sangat baik. Catatannya hanya dalam sisi security, mengingatkan hanya dari sisi security, tapi sisanya beliau menyambut baik dan mendukung pengembangan aplikasi untuk PDAM ini, gitu ya. Itu sih historinya. Kemudian bagaimana secara regulasi? Nah, secara regulasi juga sudah sangat jelas karena di PP 54 tahun 2017 tentang BUMD bahwa dinyatakan bahwa politik hukum regulasi pengadaan barang jasa di BUMD diserahkan kepada peraturan kepala daerah, bisa gubernur, bupati, wali kota, dan untuk SOP-nya diatur melalui peraturan direksi. Jadi dari situ sudah jelas ya bahwa regulasinya tidak ada sangkut pautnya dan kaitannya sama sekali dengan peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi tidak ada kaitannya antara BUMD dengan Perpres ya, dengan Perpres pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian di di pasal 93 PP 54 tahun 2017 tentang BUMD itu juga dinyatakan bahwa prinsip pengadaan BUMD hanya dua, yaitu efisiensi dan transparansi. Nah, penggunaan IPROK sebetulnya implementasi dari amanat PP 54 tentang BUMD tadi, yaitu pada aspek transparansi. Nah, oleh karena itu secara regulasi sudah jelas bahwa itu akan regulasi sudah diamanahkan oleh PP 54 dan di perdirnya harus dinyatakan ya. Jadi nanti di perdirnya dinyatakan pengadaan secara elektronik untuk Perumda atau untuk PDAM atau untuk BUMD tertentu gitu ya. Dan selama ini juga belum ada satu isu pun ya dengan aparat penegak hukum atau auditor atau siapapun terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Ya, dan yang hadir di sini juga beberapa PDAM sudah menjadi pengguna aplikasi ini dan tidak ada isu terkait dengan regulasinya. Karena itu nanti kalau ada yang berminat ya tinggal diatur saja di perdirnya, di SOP-nya, dan kami juga bisa membantu ya untuk membantu menyusunkan perdir dan SOP-nya. Mungkin itu Pak Rasiban penjelasannya, mudah-mudahan memadai. Nanti surat LKPP-nya kalau tidak salah masih kami simpan, jadi nanti bisa di-share ya. Termasuk surat LKPP terkait dengan bahwa BUMD tidak ikut Perpres pemerintah dan tidak ikut peraturan kepala LKPP atau sekarang berubah jadi peraturan LKPP juga sudah ada suratnya, sudah jelas ya. Cuman mungkin beberapa PDAM memang masih ada yang galau sehingga masih ikut-ikut ke Perpres gitu ya, atau masih copy paste Perpres dan seterusnya. Padahal sebetulnya secara regulasi sudah dipisahkan. Mungkin itu tambahannya Pak Rasiban. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum ditutup Bapak Ibu kalau mau berkonsultasi nanti silakan ya terkait dengan pengadaan, terkait dengan IPROK dan seterusnya, bisa ke saya, bisa ke Pak Rasiban atau bisa ke Pak Agung begitu ya. Dan sebenarnya kita punya organisasi ya, Forum Komunikasi Pengadaan PAM seluruh Indonesia. Tapi belakangan memang tidak seaktif dulu karena ketuanya Bu Anita, Direktur Malang, sudah tidak aktif di PDAM. Tapi sebetulnya secara komunitas ya bukan berarti bubar ya. Jadi diskusi, berbagi pengalaman dan lain-lain masih tetap bisa dilakukan. Demikian mungkin Pak Rasiban, saya kembalikan ke Pak Rasiban atau ke Agung. Baik Pak Nandar, terima kasih wejangannya nih. Mungkin saya butuh masukan dari teman-teman PDAM ini. Ya, dari Tirta Ayu Kabupaten Tegal selama ini penggunaan aplikasinya atau penggunaan e-procurement-nya itu sudah elektronik atau masih menggunakan SPSC, Pak?
Ya, Pak. Kurang jelas, Pak. Mohon maaf. Cek. Iya. Iya Pak Nasiban, Pak Nandang. Kebetulan di Tirta Ayu kita sudah punya perpu sendiri Pak, seperti tentang pengadaan barang jasa. Iya. Cuma memang masih manual ya Pak ya. Oh, prosesnya manual. Selama ini kita untuk pengadaan barang jasa lancar sih, nggak ada masalah ya. Cuman Iya, memang saat alhamdulillah. ini kita ada rencana untuk pekerjaan konstruksi Pak. Ya, siap. Gedung. Jadi itu nilainya lumayan gede. Iya. Agak ragu. Dan Iya, masih putus-putus Pak suaranya. Tapi saya sudah tangkap Pak ya. Terima kasih informasinya. Ya memang riskan Pak ya kalau pengadaan konstruksi ya, karena nilainya cukup betul, Pak, besar ya. gitu. Kalau masih prosesnya, ya kalau pengadaannya manual yang selama ini masih lancar, tetapi kalau untuk pekerjaan konstruksi agak riskan. Karena tadi yang Pak Nandang katakan, amanat transparannya gitu, terbukanya itu terkadang terkendala Pak ya. Karena Betul, Pak, ya. itu tidak masuk memenuhi gitu. Bisa Pak, nanti misalnya Bapak ingin kita diskusi lebih lanjut gitu, kita sharing gitu, atau bisa studi banding misalnya ke ke yang sudah menggunakan untuk jasa konstruksi ya yang besar gitu, pembangunan kantor misalnya kayak tadi BPR Jombang ya Pak Nanang ya? Jombang ya, ya. BPR Jombang yang sudah menggunakan aplikasi kita untuk jasa konstruksi pembangunan gedung. Lalu juga Cuma yang kemarin Jawa Tengah belum ada Pak ya? untuk pembangunan gedung kayaknya Konstruksi ya. konstruksi ya Kalau konstruksi di PDAM sudah ya, Banyumas ya Pak Rasiban? Banyumas. Sudah Banyumas dipakai ya. kalau untuk konstruksi PDAM ya. Iya, Banyumas tapi, ya. Banyumas Pak. ya kita ada 2 ya, Surakarta dan Banyumas ya Pak Nandang. Surakarta juga sudah, Surakarta juga Solo ya. Solo, saya ingat Solo itu Jawa Tengah juga betul. Solo dan Ya. Banyumas ya. Ya. Oke Pak, itu nanti bisa buat referensi Pak. Iya, bisa ke sana. Baik, lalu dari ini yang dekat nih Pak, nih Perumda Air Minum Kabupaten Wonogiri itu. Wonogiri sama Surakarta beda ya Pak ya? Bu atau Bapak ini mohon info. Perumda Air Minum Kabupaten Wonogiri. Adakah? Mohon infonya. Enggak belum sebenarnya Pak Rasiban dari Wonogiri. Oh gitu. Tadi ada nih Pak dari Perumda Air Minum Tirtagiri, Nata, Kota Cirebon tuh tadi. Saya nyenggol-nyenggol dikit Pak Nandang. Oh iya. Mohon infonya tuh Bu. Saat ini gitu ya. Di tempat Ibu apakah masih menggunakan perdir yang aplikasi SPSE atau sudah mandiri nih? Masih monitor kah? Perumdam Tirtagiri? Masih monitor atau ada kesibukan lainnya? Ini Ananda Ayu apa ya? Ada juga nih Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus ya. Mas Agung, siapa ya? Adakah monitornya? Ini kayaknya Jawa Tengah nih ya. Kabupaten Kudus. Di Muria nih. Ya, Kabupaten Kudus juga Jawa Tengah kan ya? Ya. Oh iya. Adakah monitor, Ibu atau Bapak? Pasif ya, masih ya?
Kalau Jember ini Jawa Tengah, Jawa Timur? Jawa Timur ya? Perumdam Tirta Pandalungan, Jember. Monitor kah? Pak Imron. Oh, ini ada yang ini. Yang blacklist nih ada pertanyaan. Pak Imron ya? Pak Imron dari Jember kah? Iya, Pak Imron dari Jember, Pak. Oh, dari Jember. Pak Imron, monitor kah? Ya, ini saya jawab satu lagi ya dari Bu Saras ya tentang blacklist. Ya, ini juga sama, sedang kita kembangkan untuk lokal blacklist. Jadi sama dengan tadi yang apa, yang uncheck mitra. Jadi nanti kita satukan paketnya ini, blacklist lokal dengan uncheck mitranya. Mungkin gitu ya, Bu Saras. Iya Pak, betul Pak. Iya, baik. Ini kita lagi kembangkan untuk vendornya. Jadi yang kemarin itu blacklistnya masih secara nasional dan ini kita lagi coba kembangkan masuk ke mitra saja gitu. Jadi blacklistnya itu blacklist dari mitra sehingga dia sama seperti unchecknya gitu, dia tidak jadi mitra gitu. Mungkin itu. Ya kalau nggak ada saya kembalikan ke Pak Agung ya untuk selanjutnya. Jika nanti masih ada yang perlu didiskusikan, bisa chat pribadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rasiban atas paparannya yang sangat luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah kita laksanakan webinar kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dalam webinar ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya dan tentunya bisa diterapkan di instansi masing-masing Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu. Selanjutnya sedikit informasi terkait sertifikat ya. Jadi ada beberapa peserta yang daftar dan berminat untuk e-sertifikat ataupun sertifikat cetak. Silakan konfirmasi ulang ya ke nomor yang sesuai dengan nomor pendaftaran. Nanti silakan di situ saya kirimkan nomor rekening untuk Bapak dan Ibu transfer, kemudian kita proses e-sertifikat maupun sertifikat cetak. Itu pilihan bagi Bapak dan Ibu ya, mau e-sertifikat atau cetak. Tentunya kalau cetak nanti kita kenakan ongkos kirim. Nanti kita kirim langsung via JNE biasanya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, untuk materi nanti kita share via WhatsApp Pak ya. Jadi kita sudah save nomor Bapak dan Ibu semuanya yang hadir. Nanti kita share materi via WhatsApp. Jadi mohon ditunggu. Ada beberapa yang perlu kita perbaiki dulu. Seperti itu untuk materinya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau selama acara webinar ada kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Kita tutup webinar kita pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa lagi di webinar dia training berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya close Zoom meetingnya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon pamit izin Bapak Ibu sekalian.